Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Bagheera 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi. Langsung aja, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Hyderabad telah terjadi sebuah kecelakaan yang menimpa seorang anak kecil bernama Vedan, atau bisa disebut dengan Vedan Prabhakar. Vedan muda bercita-cita ingin menjadi seorang pahlawan super sampai pada saat itu Vedan memberanikan diri untuk melompat dari lantai 1. Dan pada saat itu juga Vedan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera pada salah satu kakinya. Sementara ibunya yang merupakan seorang guru sekolah memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, di mana ibunya sangat sayang sekali terhadap putra satu-satunya. Di samping itu, ibunya yang selalu menemani Vedan mengatakan bahwa menjadi seorang pahlawan itu tidak harus mempunyai kekuatan super, di mana menjadi pahlawan itu harus mempunyai jiwa yang tulus dalam menolong sesama manusia dalam kesulitan. Di mana seperti ayahnya yang merupakan inspektur kepolisian yang pastinya telah banyak menolong orang-orang yang kesulitan. Sontak, Vedan merasa bangga mempunyai ayah yang memiliki jiwa superhero yang tidak mudah dilupakan. Seketika Vedan langsung tertarik dengan perkataan ibunya yang kemudian Vedan pun memutuskan untuk menjadi seorang polisi saja seperti sang ayah tercinta. Karena pada suatu saat nanti Vedan akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang berada dalam sebuah masalah. Di suatu saat ayahnya Vedan yaitu Prabhakar mendapat tugas untuk menyelamatkan belasan nelayan yang terjebak di dalam sebuah lautan. Di mana pada saat itu cuaca sangat buruk sekali sehingga membuat kapal mereka terombang-ambing oleh ombak yang sangat dahsyat. Terlihat para nelayan tersebut berteriak ketakutan karena mereka tidak yakin akan selamat dalam cuaca ekstrim tersebut. Karena sebuah ombak yang sangat besar telah berada di depan mata mereka, yang kemudian menerjang kapal mereka dengan sangat kuat, sementara para nelayan telah memegang tiang serta tali yang berada di dalam kapal mereka. Beruntungnya mereka selamat dalam cuaca buruk tersebut dan bertemu dengan sebuah kapal yang sangat besar, yang ternyata kapal para mafia yang kemudian menangkap semua para nelayan tersebut. Di saat itu bos para mafia telah mengingatkan para nelayan agar tidak menangkap ikan di wilayah mereka lagi. Setelah itu para mafia itu pun langsung mengeksekusi para nelayan-nelayan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Vedan telah tumbuh dewasa dan telah lulus dalam mengikuti pelatihan kepolisian. Vedan selalu memanjatkan doa untuk ibu tercinta yang telah meninggal karena mengidap sebuah penyakit kanker. Kini Vedan hanya tinggal bersama ayahnya yang sudah pensiun menjadi seorang polisi. Di samping itu Vedan telah ditempatkan di kantor kepolisian Mangalore dan langsung menjadi komandan di sana. Yang kemudian juga Vedan telah disambut dengan sangat ramah oleh para polisi karena Vedan dikabarkan mempunyai sifat yang bijaksana dan jujur sehingga menjadi idola orang-orang. Very senior head constable sir. Di hari pertamanya, Vedan bertugas. Vedan dan tangan kanannya pergi mengunjungi sebuah pasar ikan yang seringkali menjadi tempat transaksi barang-barang haram, di mana seorang mafia bernama Kotian yang menjadi dalang dibalik transaksi haram tersebut. Sampai saat ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya karena Kotian memiliki banyak sekali anak buah yang gagah. Seketika Vedan berasumsi bahwa dirinya lah yang akan menegakkan keadilan dan kemudian menuntaskan semua kejahatan di kota tersebut. Di mana Vedan sendirilah yang akan menangkapnya jikalau tidak ada satupun orang yang berani melakukan itu semua. Seketika Vedan dan tangan kanannya sedang beristirahat.
Di saat itu Vedan mulai tertarik dengan seorang wanita cantik bernama Seneha yang merupakan wanita pemberani. Di mana pada saat itu Seneha telah mengusir beberapa pria genit yang telah menggoda anak-anak sekolah. Yang akhirnya anak-anak sekolah tersebut pun merasa senang karena Seneha telah menyelamatkan mereka. Sementara Vedan yang melihat serasa ingin menghampiri kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan Seneha. Namun Vedan belum kenal sekali dan hanya bisa ia simpan di dalam hatinya yang sangat dalam. Selama bertugas, Vedan telah mendapati sebuah laporan mengenai penyelundupan yang dilakukan oleh para sekelompok mafia yang berpura-pura sebagai penjual ikan dan juga balok es, di mana sekelompok mafia tersebut telah menyelundupkan barang-barang haramnya hingga ke luar negeri dan telah mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa banyak. Vedan kemudian langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap para mafia-mafia itu, yang kemudian puluhan mafia tersebut telah dijebloskan ke dalam penjara. Sementara para polisi dan komandan merasa sangat senang dengan Vedan yang berperilaku tegas dan juga bijaksana. I'm helpless. Pada saat hari libur, Vedan beserta teman dan ayahnya mendatangi rumah teman ayahnya karena ingin melakukan pertemuan dengan seorang wanita yang ingin dijodohkan kepada Vedan. Di saat itu, Vedan nampak grogi dan gemetaran karena ia tidak mengetahui persis wanita yang ingin dijodohkan dengannya. Dan tak lama kemudian, Seneha pun muncul yang ternyata adalah wanita pilihan ayahnya. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Vedan kemudian mengajak Seneha untuk berbincang-bincang sembari mengungkapkan perasaannya dengan sangat mudah dan cepat. Sontak, Seneha merasa terkejut, lalu mengungkapkan perasaannya juga yang sudah ia pendam sejak sangat lama. Di mana ternyata Seneha ini sudah mengidolakan Vedan sejak lama. Karena namanya telah tersebar luas sebagai seorang polisi pemberani dan juga gagah. Alhasil percintaan mereka dimulai semenjak saat itu dan akan bertahan sampai hari pernikahan mereka nanti. Kemudian mereka berdua pun menjalani hari demi hari mereka dengan sangat romantis sampai hari pertunangan yang mereka tunggu-tunggu. Keesokan harinya, Vedan dengan pasukannya mendatangi markas besar para mafia yang pada saat itu juga mereka sedang berkumpul untuk bersenang-senang. Di samping itu, para mafia yang mulai ketakutan menggelindingkan sebuah tong yang terdapat sebuah api yang berkobar. Sementara Vedan dan pasukannya tetap mengkokohkan strategi mereka untuk melakukan penangkapan puluhan mafia. Vedan kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap semua mafia tersebut. Sedangkan Vedan mengejar salah satu mafia yang menjadi provokasi sekaligus orang yang sering melakukan sebuah transaksi. Yang akhirnya Vedan dan pasukannya berhasil menangkap semua mafia tersebut karena sudah sangat pasrah. Di samping itu, bos para mafia tersebut menghampiri Vedan yang ingin menangkap semua anak buahnya. Bos mafia itu kemudian membentak Vedan, lalu memintanya untuk membebaskan semua anak buahnya yang tidak bersalah. Di mana bos mafia masih mempunyai pekerjaan bagi anak buahnya untuk mengantarkan barang-barang pesanan, yaitu barang haram itu. Sontak, Vedan kemudian sangat marah besar dan tanpa basa-basi langsung menghabisi bos mafia tersebut hingga mereka kewalahan. Yang akhirnya Vedan pun menjebloskan bos mafia itu sekaligus dengan anak buahnya ke dalam penjara bersama puluhan mafia yang sudah ditahan. Ketika di kantor kepolisian, Vedan pergi menghadap ke ruangan kepala polisi yaitu Narayana, yang di saat itu ternyata sudah terdapat ayahnya yaitu Prabakar. Di saat itu, Narayana telah mengingatkan Vedan agar tidak melakukan tindakan penangkapan secara sendiri tanpa arahan Narayana. Narayana kemudian meminta kepada Vedan untuk melepaskan salah satu mafia yang telah ditangkap kemarin yang merupakan anak buahnya Kotian. Seketika Vedan merasa heran dengan Narayana yang bertingkah aneh, di mana ia tidak membela keadilan melainkan malah menghancurkan keadilan itu sendiri.
Sedangkan di satu sisi, ayahnya Prabakar menyarankan Vedan agar mematuhi perintahnya Narayana karena Narayana bisa saja memecat Vedan dari pekerjaan tersebut. Prabakar juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Narayana telah mendapat suapan dari Kotian sejak dulu sampai saat ini. Karena Prabakar dan Narayana tidak bisa berbuat apapun untuk menindaklanjuti kasusnya Kotian. Sontak, Vedan yang merasa tidak menyangka bahwa ayahnya dan kepala kepolisian telah melakukan hal yang sangat-sangat buruk. Vedan seketika pergi dari hadapan Prabakar dengan perasaan kecewa karena ayahnya telah mencontohkan suatu perihal yang tidak sangat baik untuk dilakukan. Di samping itu, Vedan merasa sangat pusing, kebingungan karena usahanya saat ini serasa sia-sia. Sementara pada saat itu kantor kepolisian telah kedatangan seorang ibu dan juga seorang gadis yang melapor dengan menangis dengan sangat histerisnya. Di mana gadis tersebut telah dianiaya serta dilecehkan oleh anak buahnya Kotian. Dan kini gadis tersebut merasa harga dirinya telah hina dan tidak ada lagi sebagai seorang gadis. Seketika Vedan berlari keluar untuk menyelamatkan gadis tersebut yang akan melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Namun pada saat itu gadis tersebut tidak terselamatkan dan sudah tewas hangus, terbakar. Dan tewas pula dengan sangat tragis. Terlihat ibu gadis tersebut menangis dengan sangat histeris karena merasa tidak terima atas kematian putrinya itu. Sedangkan Vedan yang melihat merasa kasihan dan seketika emosi Vedan meluap dengan sangat tingginya. Dan setelah itu Vedan bergegas pergi untuk membantai semua anak buah Kotian yang telah membuat ibu dan gadis tersebut menderita. Love failure, suicide. Di malam harinya, Vedan yang nampak kesal kemudian langsung mengenakan sebuah kostum pahlawan super dan menyebut dirinya sebagai Bagheera, yang kini akan membalaskan dendam atas penderitaan yang dialami oleh semua orang yang ada di kota tersebut. Vedan kemudian bergegas menuju markas besar anak buah Kotian yang pada malam itu mereka sedang berpesta minum-minuman keras. Terlihat dengan sangat brutal, Vedan ataupun Bagheera telah membunuh semua anak buah Kotian yang telah melecehkan gadis yang tadi siang melapor dan membakar tubuhnya. Pada saat itu, dengan sangat brutalnya, Vedan menghajar mereka semua tanpa ampun. Karena saat ini Vedan telah menjadi penanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di kota itu. Hingga pada akhirnya, semua anak buah Kotian yang telah melakukan penindasan serta pelecehan terhadap seorang gadis telah tewas dengan sangat mengenaskan. Dan setelah itu Vedan ataupun Bagheera pergi dari sana karena tugasnya sudah selesai. Keesokan harinya, pasukan polisi yang dipimpin oleh Vedan telah mendatangi tempat pembantaian anak buah Kotian. Di saat itu para polisi telah membereskan semua kekacauan dan mengotopsi mayat-mayat untuk menemukan para pelaku. Sedangkan Vedan pada saat itu nampak santai-santai dan berpura-pura bahwa dirinya tidak melakukan apapun pada malam itu. Dan pada saat itu pun tim kepolisian telah menemukan seorang anak laki-laki yang telah bersembunyi semalaman di tempat tersebut. Seketika anak laki-laki tersebut mengatakan bahwa semua anak buah Kotian telah dibanting habis oleh para pahlawan kota yaitu Bagheera. Sontak Vedan hanya bisa tersenyum dengan sangat bahagia karena usahanya saat ini telah berhasil menyelamatkan orang-orang serta membantai habis para penjahat. Selama Vedan melakukan aksi penyelamatannya dengan menyamar menjadi seorang Bagheera, Vedan telah membantai habis para mafia yang telah menindas serta melecehkan orang-orang yang sangat lemah. Di mana Vedan ingin kotanya menjadi aman dari kejahatan dan kini Vedan juga telah berpura-pura menjadi polisi korup yang bersandiwara bahwa ia telah meminta tolong kepada Bagheera karena untuk menghindari kecurigaan dari orang-orang termasuk Naren Karu. Yang pada saat itu sempat curiga dengan Vedan ketika seorang wanita mengatakan bahwa di malam itu ia melihat Bagheera memiliki wajah yang sama persis seperti Inspektur Vedan. Sementara itu, belasan orang yang diculik telah diangkut secara diam-diam ke dalam sebuah kontainer di area pelabuhan. Yang pada saat itu telah dilakukan oleh Kotian dan juga gengnya.
Sedangkan Vedan yang telah menerima laporan tersebut langsung menghilang di stasiun, kemudian pergi ke area pelabuhan sebagai Bagheera untuk menyelamatkan orang-orang itu. Namun, di saat itu telah terjadi sebuah baku tembak antara Kotian beserta anak buahnya dengan Vedan, yang kemudian Bagheera pun memutuskan untuk melarikan diri karena terkena sebuah tembakan. Di malam itu, Vedan yang sudah lemas tak berdaya telah mendatangi kediaman Sineha, dan seketika Vedan pingsan di hadapan Sineha. Sineha yang kemudian mengetahui itu adalah Vedan mengobati luka yang sangat serius itu. Sineha tidak ingin kekasihnya terluka parah dan pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Namun pada saat itu, Vedan yang terbangun, justru Vedan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, di mana Vedan kesal karena Sineha sudah mengetahui penyamarannya saat ini. Sementara Sineha nampak bersedih karena ia telah dimarahi oleh Vedan. Tetapi Sineha senang karena ia memiliki pasangan hidup yang ternyata adalah seorang pahlawan kota. Setelah itu Vedan pergi ke rumah Kotian secara diam-diam dengan niatan ingin menghabisinya pada malam itu juga. Di sana Vedan seketika terkejut setelah menemukan anggota keluarganya Kotian tewas. Di mana Kotian sendirilah yang telah membunuh keluarganya itu. Kotian kemudian mengungkapkan bahwa Kotian tidak ingin ia dan keluarganya dibunuh oleh Rana. Rana adalah seorang bos kejahatan yang menjalankan perdagangan organ ilegal. Kini Kotian sangat menyesal sekali karena telah melakukan kejahatan terhadap orang-orang kota. Sedangkan saat ini juga ia tidak memiliki satupun anak buah yang dapat melindungi dirinya dari kejahatan Rana. Karena Vedan ataupun Bagheera telah menghabisi semuanya. Dan akhirnya Kotian mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya sendiri di hadapan Bagheera. Di samping itu, Vedan telah merekrut seorang pria jenius serta seorang anak kecil yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi. Power pass ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ DC power. Yang pada saat itu, Bagheera telah memodifikasi dirinya serta alat-alat yang akan ia gunakan untuk bertempur, di mana Bagheera ingin menjadi seorang pahlawan sungguhan yang sebenarnya. Karena Bagheera sudah memimpikan itu sejak masih kecil sampai saat ia mengalami kecelakaan itu. Terlihat Bagheera dan dua temannya itu telah membuat peralatan yang sangat canggih. Kini Bagheera sangat senang karena kerja kerasnya saat ini telah membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Seiring berjalannya waktu, Bagheera yang sudah nampak hebat telah melakukan pembantaian terhadap mafia-mafia yang ingin menguasai kota. Terlihat Bagheera telah menggagalkan beberapa penyelundupan ilegal serta penyelamatan puluhan orang yang hendak dikirim ke markasnya Rana. Bagheera tidak ingin nyawa orang-orang di kota dalam bahaya dan tidak menikmati kehidupan yang sangat damai. Sementara itu seorang perwira CBI bernama Guru telah dipindahkan ke Manglur oleh saudaranya Ramakan. Karena Guru tidak terima atas kematian putranya yang telah dibunuh oleh Bagheera karena ikut terlibat dalam aksi kejahatan anak buahnya Rana. Dan kini Guru ingin membalaskan dendamnya pada Bagheera yang sudah menjadi seorang pahlawan di kota tersebut. Tetapi Bagheera ataupun Vedan tidak merasa takut karena dirinya saat ini berada dalam kebaikan yang ingin membasmi kejahatan. Di satu sisi, nama Bagheera telah booming di kota tersebut setelah Bagheera melakukan banyak penyelamatan terhadap orang-orang yang tertindas, sehingga membuat semua orang di kota menjadi senang serta kagum terhadap Bagheera yang menjadi pahlawan baru mereka. Namun, di sisi lain, Guru nampak tidak terima karena memiliki dendam atas kematian putranya yang dibunuh oleh Bagheera. Terlihat Guru telah mengumpulkan semua pasukannya untuk mencari tahu mengenai identitas sebenarnya Bagheera. Namun, sampai saat ini, Guru juga belum berhasil menangkap Bagheera yang sangat lincah. Di samping itu, Vedan dan timnya telah berhasil menemukan lokasi markas persembunyian Rana beserta anak buahnya, yang pada malam itu juga Vedan berubah menjadi Bagheera telah mendatangi lokasi tersebut. Di mana sebagian orang di kota telah Rana culik, yang nantinya Rana akan mengambil organ tubuh mereka.
yang kemudian Rana akan menjual ke luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Dan di malam itu Bagheera langsung menyelinap masuk ke dalam markas itu dan menghabisi salah satu anak buahnya Rana. Terlihat Bagheera yang sudah sangat marah telah membantai habis sebagian anak buah Rana yang mencoba menghalangi Bagheera untuk menyelamatkan orang-orang itu. Sementara Rana dan sebagian anak buahnya berhasil melarikan diri dari tempat tersebut menuju markas persembunyian yang lain. ಸುಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅವನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊಡೆದ. Dan pada malam itu juga, Bagheera telah berjuang mati-matian melawan puluhan anak buah Rana yang akhirnya telah dibantai habis oleh Bagheera. Setelah itu, Vedan pergi menghampiri Sineha dan meminta maaf karena sikapnya kurang baik akhir-akhir ini. Vedan sebenarnya sangat menyesal sekali karena dirinya telah mengabaikan perhatian Sineha dan selalu menyembunyikan semua rahasia yang ia punya. Sineha kemudian memeluk Vedan sembari memaafkan kesalahan Vedan yang sudah berlalu. Namun seketika Vedan merubah sikapnya seperti pada saat itu yang telah memutuskan untuk pergi dari hadapan Sineha. Karena saat ini Vedan memiliki kewajiban yang harus ia lakukan demi keselamatan banyak orang. Sedangkan Sineha merasa bersedih karena ia baru saja merasakan kasih sayang Vedan hanya sebentar saja. Dan seketika Vedan kembali ke hadapan Sineha karena ia tidak ingin mengecewakan dirinya yang mana mereka berdua sebentar lagi akan melangsungkan sebuah pernikahan. Lalu menjalin sebuah keluarga yang sangat romantis. Selama Guru dan timnya melakukan penyelidikan mengenai Bagheera, di saat itu Guru mulai frustasi, di mana Guru juga belum menemukan apapun. Guru seketika mengeluh karena dirinya lemah dan tidak bisa membalaskan dendam atas kematian putranya. Dan tak lama kemudian timnya Guru berhasil menemukan identitas Vedan yang diduga sebagai seorang Bagheera. Di saat itu, tim Guru menyocokkan wajah Bagheera dengan wajahnya Vedan yang sangat mirip. Seketika Guru tidak menyangka bahwa Vedanlah yang selama ini telah menjadi Bagheera dan membunuh putra tercinta. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ₹1 ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. Kemudian, salah satu timnya mengirim foto Vedan yang menyamar menjadi seorang Bagheera saat ini. Dan pada saat itu pun, Rana langsung berniatan ingin menjebak Bagheera dan ingin membunuhnya karena berani membuat masalah dengan Rana. ಈ ಮಾನಿಟರ್ ನಂಗೆ ಬಗೀರಾ ಬೇಕು. ಫೇಸ್ ಶಾಟ್ ಬೋತೋಗ್ತೇನೆ. Di malam harinya, ayahnya Vedan seketika terbangun setelah melihat Vedan pergi pada malam hari secara diam-diam. Di saat itu ayahnya menghampiri gudang yang selalu disinggahi Vedan setiap hari. Dan seketika ayahnya merasa tidak menyangka bahwa putranya lah yang menjadi Bagheera selama ini. Sementara di sisi lain, Bagheera telah mendapat informasi dari Rana yang pada saat itu telah memberikan pilihan, di mana Bagheera harus memilih menyelamatkan Sineha yang saat ini telah ia siksa dengan sangat kejam ataupun puluhan orang yang telah ia sandra di dalam sebuah kontainer. Namun pada saat itu Bagheera telah memberatkan untuk menyelamatkan puluhan orang dibandingkan Sineha. Karena ia tidak ingin puluhan orang tewas, lalu menghantuinya yang kemudian ia merelakan Sineha tewas dibunuh Rana. Setelah itu, Bagheera kemudian langsung melanjutkan kendaraannya menuju pelabuhan untuk menyelamatkan puluhan nyawa. Sesampainya Bagheera di pelabuhan, Bagheera kemudian mengaitkan sebuah rantai ke arah kontainer itu karena kontainer yang di dalamnya terdapat puluhan nyawa ingin tenggelam ke dalam laut. Dan di samping itu Bagheera masih berusaha menahan kontainer itu yang ingin tenggelam ke dalam lautan. Terlihat Bagheera sudah tidak kuat untuk menahan kontainer tersebut karena ia tidak kuasa akan kehilangan Sineha yang telah tewas di tangannya Rana. Dan tak lama kemudian kepolisian pun tiba di pelabuhan itu yang dipimpin oleh Guru. Guru kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan puluhan orang yang sudah disandra. Dan setelah itu Guru langsung membawa Bagheera ke kantor polisi tanpa menerima permohonan dari orang-orang yang merasa tidak terima atas penangkapan Bagheera. ಹಿಂದಿರೋ ಮುಖ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. Ketika pasukannya Guru hendak mengirim Bagheera ke penjara yang berada di luar kota, seketika salah satu rekan Guru telah memerintahkan teman-temannya untuk mengeluarkan Bagheera karena ia ingin membunuhnya. Pria tersebut kemudian menodongkan pistolnya ke arah Bagheera dan siap untuk membunuhnya. Dan seketika pria tersebut terbunuh terlebih dahulu atas perintah Guru yang ingin menyelamatkan Bagheera.
Di saat itu, guru mengungkapkan kepada Bagheera bahwa putranya adalah putra dari seorang perwira polisi bernama Ramakan. Guru juga mengungkapkan bahwa Sidita adalah seorang perwira yang korup dan terlibat dalam pembunuhan Rangana, seorang jurnalis yang jujur, yang kemudian menyebabkan Bagheera membunuh Sidita secara brutal. Seketika para petugas melepaskan Vedan atas perintahnya guru, kemudian memerintahkan Vedan untuk membunuh mata-mata Rana. Pada saat itu juga, guru berbohong kepada Ramakan bahwa Bagheera telah melarikan diri lagi saat ia mengetahui tentang korupsinya Sidita. Dan setelah itu Vedan langsung bergegas pergi setelah guru mengungkapkan tentang lokasi Rana. Di sisi lain, terlihat Rana mengangkut ratusan orang ke dalam kereta api yang menuju ke Sri Lanka. Setibanya Vedan di kereta, Vedan langsung membantai habis semua anak buahnya Rana hingga tewas semua. Mama ya bagus. Terlihat Vedan di saat itu telah berjuang mati-matian untuk menyelamatkan ratusan orang. Vedan tidak ingin nyawa ratusan orang tersebut tewas dengan sia-sia, sedangkan Rana mendapat keuntungan yang sangat melimpah. Seketika Vedan berjanji bahwa ia akan membunuh semua penjahat yang mencoba mencelakai orang-orangnya. Karena saat ini Vedan telah menjadi Bagheera yang merupakan pahlawan kota. Dan pada saat itu pun Vedan ataupun Bagheera telah menghabisi Rana yang berhasil ia tangkap karena hendak kabur. Bagheera kemudian menghabisi Rana dengan sangat kejam untuk membalaskan dendam atas kematian kekasihnya, yaitu Sineha. Yang akhirnya Bagheera pun berhasil menghentikan kereta itu, kemudian membiarkan ratusan orang tersebut kembali dengan selamat untuk bertemu dengan keluarga mereka. Sementara Vedan pergi dengan mengendarai bus menuju keluar kota untuk menjalani kehidupan barunya. Beberapa hari kemudian, guru menemui menteri pusat bernama Ramaswamy. Di sana guru mengungkapkan tentang aktivitas ilegal Ramaswamy dengan departemen kereta api yang telah digagalkan oleh Bagheera. Guru kemudian mengajukan surat bahwa dirinya akan mengundurkan diri, dan selain itu juga guru mengungkapkan dengan tegas bahwa Bagheera akan memburu Ramaswamy. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itu alur cerita film kita kali ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.